Karena kalau kita sampai telat memutuskan pengangkatan rahim, perdarahan yang terjadi itu sangat-sangat cepat, dan 30 menit saja perdarahan bisa mencapai hampir 3 liter darah yang terbuang. Ya, pertama-tama kita harus bisa mengenali dulu plasenta akretanya, lokasinya di mana, dan tipenya apa. Jadi urutan-urutan plasenta yang berimplantasi sampai menembus itu dimulai dari plasenta akreta, itu sampai menembus dinding rahim, istilahnya lapisan miometrium. Kemudian ada lagi yang menembus sampai lapisan, bisa sampai lapisan serosa, itu namanya plasenta inkreta hingga plasenta perkreta. Kalau mungkin hanya plasenta yang menempel pada selaput lendir rahim, artinya sebelum masuk ke miometrium, dinding rahim, itu kita katakan namanya plasenta adesiva atau plasenta yang nempel dengan kuat. Kita bisa mungkin melepaskannya pelan-pelan, jadi jangan buru-buru kita melepaskan plasentanya. Tapi kita cari waktu mungkin 10-20 menit setelah bayi itu lahir, dengan pemantauan jangan sampai perdarahannya berlebihan. Kita coba tunggu hingga plasenta itu lepas sendiri. Tapi kalau lokasinya sampai kita ketahui kemudian menempel hingga masuk ke dalam dinding rahim, apalagi menembus kandung kencing, umumnya akan berakhir dengan pengangkatan rahim atau histerektomi, dan itu harus segera diputuskan oleh dokter yang melakukan operasi. Karena kalau kita sampai telat memutuskan, bahkan misalnya kita tidak bisa melakukan pengangkatan rahim, perdarahan yang terjadi itu sangat-sangat cepat, dan 30 menit saja perdarahan bisa mencapai hampir 3 liter darah yang terbuang. Kalau kita tidak bisa melakukan antisipasi untuk mengangkat rahim dengan cepat pada kasus plasenta akreta. Saya Dr. Wiku Handono Topo, SPOG, subspesialis konsultan feto-maternal. Saya bertugas di Eka Hospital sudah sejak dari tahun 2008 sebagai konsultan feto-maternal di Eka Hospital BSD Serpong, Tangerang.